Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah bagian 11 non-medis, sebuah kisah dari Nazri Aini. Ini dia selengkapnya. Kak Arman, panggil Alia. Arman yang berdiri dekat daun pintu membalikan badan. Senyumnya. Aku percaya, yang penting itu bukan besarnya kemampuan, tapi kerasnya kemauan, ucap Alia. Aku percaya hidup bukan saja bicara tentang durasi, tapi banyaknya kontribusi. Alia yang masih berada di kasur bergerak mendekati Arman. Saya percaya orang yang berbicara dari hati pasti melakukan yang terbaik, balas Arman penuh kehangatan. Dan saya percaya bahwa rasa cinta saya ke kamu adalah pilihan yang terbaik, meski kamu tidak menyadarinya, batin Arman. Iya kak, hanya ini kontribusi yang bisa aku berikan untuk orang lain, pintanya. Kamu udah dewasa dan semakin pintar. Saya bangga dan lanjutkan niat mulia kamu. Sebelum pergi meninggalkannya, Arman memberikan senyuman terpaksa antara bangga dan sendu hatinya. Faktanya, tidak semua cinta bisa tumbuh karena sering terbiasa bersama, gumam Arman dari balik pintu. Sementara itu di sisi lain, mana janjimu Rana? Jika terburu-buru rencanaku bisa hancur, jawab Rana. Kami harus segera mendapatkan pengikut. Suaranya yang menggetarkan bumi dan juga langit-langit rumah seorang wanita. Tenanglah, percaya saja padaku. Mulutmu penuh kedustaan Rana. Kau meragukanku? Ya tentu saja. 2 orang yang kami bunuh ternyata dia mati husnul khotimah, dan kerja kami hanya sia-sia. Kali ini pasti mati dan menjadi pengabdimu. Banyak bicara kamu Rana, terimalah ini. 2 iblis menyergap Rana dengan cepat. Rana berusaha menghindari perlawanan kedua iblis yang sedang dihadapinya. Lehernya tercekak, oksigen pun tidak bisa dihirupnya. Lidahnya menjulur keluar pertanda ia kesakitan. Ran, seseorang datang dari arah pintu. Makhluk bertanduk 2 dengan ekor seperti anak panah itu menoleh ke belakang dan siap untuk melenyapkan manusia yang masih berdiri dekat pintu dengan lutut yang gemetar. Rafa berlari menghampiri Rana. Ia berusaha melepaskan cengkraman kuat dari makhluk jahat. Nihil. Usahanya tidak memberikan perubahan pada situasi yang tengah dihadapinya. Ran, itu apa? Tanya Rafa gemetar sambil menelan ludah. Bukan Ranah namanya, jika tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Ranah memberikan tatapan melotot pada 2 iblis di hadapannya. Dalam sekejap, cengkraman kedua makhluk itu terlepas dan mereka pun pergi. Rafa, aku takut. Ranah memeluknya dengan erat. Di balik pundak Rafa, ia tersenyum licik. Gak apa-apa, mereka udah pergi. Kamu jangan takut ya sayang. Rambut hitamnya Rana dielus-elus dengan lembut. Padahal ia sendiri tidak mengerti kenapa ada sosok menyeramkan di dalam rumah Rana, dan kenapa makhluk itu tiba-tiba pergi saja. Entahlah, pikirannya teralihkan dengan kondisi Rana yang begitu mengkhawatirkan. Rafa menuntun jalannya Rana. Mereka pergi ke ruang tengah sambil menenangkan diri. Di sisi lain, Rafa masih bingung sekaligus merinding dengan kejadian barusan. Kamu minum dulu ya. Rafa menuangkan air ke dalam gelas, lalu menyodorkannya kepada Rana. Berbeda dengan Rana, ia masih tetap tenang, tapi sesekali menunjukkan gelisah di hadapan Rafa. Minumnya diminum 1 kali tegukan. Ada yang terluka? Tanya Rafa perhatian. Leher aku sakit Raf, aku takut banget tadi. Rana kembali memeluk Rafa. Mana sini aku lihat? Tanyanya sambil melepaskan pelukan Rana. Gawat, kenapa dia ingin melihat leherku? Kejadian tadi tidak meninggalkan luka apapun, batin Rana. Sebelum memperlihatkan lehernya, ia menekan sedikit leher bagian kanannya. Kemudian muncullah warna ungu kebiruan. Yang ini Raf, manjanya. Rana sedikit mendongakkan kepalanya, membiarkan Rafa memeriksa dirinya. Kamu memar ya Ran? Tapi gak apa-apa, ini akan cepat sembuh dan gak parah. Kayaknya tadi kamu dicekek itu mengakibatkan oksigen yang masuk terlalu sedikit. Jadinya hemoglobin yang berwarna merah jadi biru gitu. Ya udah aku ambilin es dulu ya. Kamu tunggu di sini, ucap Rafa dengan detail. Rana mengangguk dan sedikit senyum.
Tidak lama kemudian, Rafa kembali bersama es batu, kain, dan mangkok plastik ukuran sedang. Rana terdiam dan mengkerutkan keningnya, masih memikirkan rencananya. Rafa menempelkan kain yang berisi es ke lehernya, perlahan-lahan, tapi dirinya bingung. Rana? Iya Raf. Enggak sakit. Dari tadi aku obatin kamu pakai es loh, herannya. Oh itu, iya sakit banget Raf, sakit nih. Kamu pelan-pelan ya. Bohongnya. Sementara itu di sisi lain, jerit Rana. Ia merasa tubuhnya seolah-olah menipis. Tulang-tulangnya terasa sakit. Terdengar suara retak dari tubuhnya. Kau selalu gagal Rana. Maka sebagai gantinya, kami akan menjadikanmu seperti kami. Tubuhnya kini tembus pandang. Cahaya bulan meneranginya, tapi ia hanya sebuah bayangan besar yang berwarna hitam. Wajahnya tidak secantik sebelumnya. Rana, wujud aslimu saat ini adalah dirimu yang sekarang. Akan tetapi, kamu masih bisa berwujud manusia sesuai kehendakmu. Dengan begini, kamu bisa membunuh orang dengan wujud aslimu dan juga menuntaskan dendammu sendiri. Kamu juga bisa menambah ilmu dengan memakan mayat korban. Diutamakan seseorang yang memiliki hubungan darah denganmu. Dan ingat, ketika kau membunuh, totalnya harus ganjil. Jika genap, maka kau yang akan terbunuh supaya menjadi ganjil. Suara iblis menggema di antara pohon-pohon yang menjulang tinggi di hutan. Sementara itu di sisi lain, Arkas tengah asik bermain dengan mainan mobil-mobilannya. Tetapi mobil-mobilannya bergerak sendiri, melaju ke depan. Arkas ingin mengambilnya, tapi tidak bisa. Lalu ia mengikuti arah mainan tersebut. Mobil-mobilan itu terhempas ke lantai bawah. Arkas yang masih berjalan pun ikut jatuh ke bawah. Suara itu membuat semua orang yang ada di rumah berkumpul di satu titik. Kepanikan terjadi begitu saja. Semuanya tampak terkejut, terutama ibunya sangat histeris. Teriak sang ibu dengan wajah kagetnya. Ia sangat syok berat melihat tubuh putranya sendiri berlumuran darah, menggenangi lantai di ruang keluarga. Kenyataan yang lebih pahitnya lagi adalah jantung Arkas tergeletak dekat dengan tangannya sendiri dan terdapat satu bekas gigitan di jantungnya. Arman berusaha tenang dengan situasi rumit ini, padahal badannya sangat bergemetar hebat. Ia menghampiri sang kakak yang sekarang sudah tak bernyawa lagi. Dengan hati-hati ia memangku kepala sang kakak di atas pahanya. Detik berikutnya, ia merangkul sambil menangis, mengusap kepala sang kakak dengan penuh cinta. Alia yang tidak kalah kaget pun lemas dan gemetar. Lututnya ambruk ke lantai, dan kedua tangannya menutupi mulutnya. Ia menoleh ke samping dan melihat seorang wanita parubaya pingsan tergeletak di ubin yang dingin. Ahtar membawa istrinya ke kamar, dibantu Alia. Al, jagain ibu ya. Ayah mau ngurus Arkas dulu, pintanya. Setelah keluar dari kamar, akhirnya bisa mengeluarkan air yang ditahan dari tadi di matanya, dan kedua tangannya begitu tremor. Singkat cerita, keluarga Brisman telah menyelesaikan pemakamannya tanpa dihadiri sang ibu, juga Alia. Wajah dari seorang Arman yang biasanya datar pun pada saat ini sangat merah. Air mata itu tidak bisa berhenti. Ia mengusap kuburan kakaknya lalu berkata, "Kak, iya baru kali ini gue nyebut lo dengan panggilan kakak. Kita kan beda 5 menit doang. Sorry ya, gue belum bisa jadi adik lo yang baik. Gue sering cuek sama lo. Seolah-olah gue ini sombong karena bisa sembuh duluan daripada lo. Tapi gue iri sama lo. Soalnya lo bareng ibu terus, ditemenin ibu terus, dijaga sama ayah juga." Arman menyeka wajahnya dengan kasar. Padahal gue yakin kalau lo juga sembuh. Ada harapan lo sembuh, Kak. Gue bawa Alia kembali ke rumah, salah satunya supaya bisa bantu lo, Kak. Nanti kalau lo udah sembuh, gue bakal kasih tahu ke seluruh dunia, ke semua teman gue, bahwa gue punya kembaran yang gak kalah gantengnya sama gue. Nanti lo gue ajak kenalan sama pasien-pasien. Ntar kita jalan kemana aja yang lo mau. Dan gue bakal kenalin Alia secara resmi ke lo, bahwa gue bisa jatuh cinta
Dan dengan sombongnya gue mau pamer ke lo. Meskipun bukan ayah atau ibu yang nemenin gue, tapi ada wanita yang paling gue cintai yang selalu ada di sisiku. Air matanya terus menetes, tapi sesekali ia usap dengan lengan bajunya. Di dekat sebuah pohon besar, berdiri seorang wanita dengan mulutnya yang penuh darah, melihat ke makam yang bertuliskan Arkas di batu nisannya. Di sisi lain, rumah keluarga Brisman tampak lebih hening setelah kepergian putra sulung. Semua tampak kembali normal dan melakukan aktivitas masing-masing, kecuali wanita parubaya. Penampilannya tampak lusuh, wajahnya tak terurus, begitupun tubuhnya yang kian kurus. Ia menghabiskan waktunya dengan banyak pekerjaan rumah, bahkan pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan kapan saja, ia kerjakan sesegera mungkin. Entah yang ia lakukan untuk menghilangkan rasa sedihnya dari putra sulungnya, atau ia memang sengaja menyiksa dirinya sendiri. Ya, bujuk ibu Gi supaya istirahat. Udah sebulan ibu kayak gini terus. Yang ibu lakuin tuh gak wajar. Bukan beres-beres rumah ini mah, tapi nyiksa diri. Masa sampai botol sampo aja dibersihin tiap hari? Bunga yang di depan rumah disiram tiap hari selama 3 jam sekali. Alia merasa khawatir terhadap kebiasaan ibu yang tak wajar. Akhtar merasakan kekhawatiran yang sama dengan Alia. Ia mencari keberadaan sang istri. Ia mencari di setiap sudut rumah. Akhtar mulai panik. Ia berlari menjajahi setiap ruangan, tapi tidak menemukan keberadaannya. Sementara itu, Lina memandang kosong lukisan di hadapannya. Ia mengusap lukisan tersebut dengan perasaan yang dalam. Air matanya tidak bisa terbendung lagi, pecah menjadi tangisan. Gulungan rambut yang diikatnya acak-acakan tak terurus. Lap yang dipegang tangan kirinya dilempar asal. Ia masih mendalami kesedihannya hingga matanya bengkak. Di tengah tangisannya ada seorang pria tinggi berdiri di sampingnya. Lina yang menyadari kehadiran pria itu langsung menatapnya. Arkas? Tanyanya dengan ragu. Hah, bukan Arkas. Putraku sudah tidak ada. Yang benar dia telah lama meninggalkanku, ucapnya pada diri sendiri sambil menahan sesak. Arman, kenapa nak? Tanyanya lagi untuk meyakinkan. Kamu pasti mau menghibur ibu lagi ya? Maaf, ibu sering nangis akhir-akhir ini. Tapi ibu gak apa-apa kok, bener ibu gak apa-apa. Ibu baik-baik saja. Kamu gak usah khawatir ya. Ibu cuman masih belum ikhlas atas kepergian kakak kamu. Tapi ibu pasti bisa ikhlas, kamu tenang aja ya. Ibu juga udah buat semua orang khawatir. Maafkan ibu ya sayang. Air mata dan hatinya tidak bisa berbohong. Ia menyadari bahwa ia masih kehilangan putranya, tapi yang diajak ngobrol masih terdiam. Bu, ini Arkas. Lina yang mendengar ucapan itu pun langsung kaget. Sorot matanya terfokus pada pria yang masih berdiri. Arkas? Enggak mungkin. Bagaimana bisa? Ia masih belum bisa mencerna situasi yang terjadi saat ini. Iya bu, ini Arkas, anak ibu. Lina merasa ragu terhadap ucapan pria tersebut. Ia melangkah ke depan, sedikit demi sedikit untuk meyakinkan dirinya. Kamu beneran Arkas putra ibu? Arkas putra ibu? Ia mencoba meraih wajah pria itu dengan tangan yang gemetar. Nah, kenapa kamu pegang tongkat? Mau main pedang-pedangan ya sayang? Nanti main sama ibu ya. Lina berhasil meraih wajah pria tersebut. Kemudian ia memegang bahu dan tangannya, meyakinkan bahwa putranya tidak terluka. Akhtar yang melihat istri dan sosok perempuan yang dikenalnya pun kaget. Ia berlari, berusaha mengambil sang istri dari wanita yang berusaha menyakiti istrinya. Karena kesedihan yang terlalu dalam, sosok perempuan yang di hadapan Lina membuat sebuah manipulasi. Perempuan itu mengangkat samurainya. Detik berikutnya, menusukkan samurai tersebut ke dalam perut wanita parubaya hingga menembus tulang punggungnya. Dan di saat itu juga, yang dilihat Lina bukanlah sosok putra yang dirindukannya, melainkan wanita berambut panjang dengan wajah puasnya karena telah melakukan perbuatannya. Akhtar yang terlambat menyelamatkan istrinya merasa menyesal. Ia menaruh sang istri ke lantai dengan perlahan. Kemudian emosi dan amarahnya pun kini meningkat. Kamu? Akhtar menunjuk wanita tersebut dengan penuh amarah.
Darahnya seakan-akan naik ke atas ubun-ubunnya. Wanita itu hanya bisa berdiri dengan tenang. Di raut wajahnya sama sekali tidak ada rasa penyesalan maupun takut, melainkan rasa senang dan bahagia. Ia tersenyum picik. Matanya yang seperti elang pun melotot, seolah-olah menantang. Hanya dengan lirikan matanya, samurai itu bergerak sendiri, lalu menusuk punggung Akhtar hingga menembus perutnya dan berakhir di sebuah lukisan, lebih tepatnya tertancap di lukisan Arkas. Akhtar terjatuh dan berusaha meraih tangan sang istri. Pada akhirnya, kita bertemu dengan putra kita, sayang. Sakit yang menjulur di seluruh tubuhnya mengakibatkan ia berucap dengan terbata-bata. Wanita dengan dress hitam itu berjongkok di samping Akhtar yang tak bernyawa. Ia mengambil usus Akhtar, lalu memakannya sedikit, lalu berkata, "Aku tahu bahwa ayah sangat merindukan putra kesayangan ayah. Dengan baik hati, aku membantu ayah untuk bertemu dengannya." Ia tersenyum dengan menyunggingkan satu ujung bibirnya. Di sisi lain, Arman mempercepat laju mobilnya. Setelah operasi selesai, ia mendapatkan kabar dari Aliyah yang menimpa orang tuanya. Sepanjang perjalanannya, ia merutuki dirinya sendiri, merasa tidak berguna sebagai anak. Sesekali ia memukul-mukul setir mobilnya, menjambak rambutnya frustasi. Pikirannya sangat kacau. Di sisi lain, Aliyah menangis jadi-jadinya. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi orang-orang yang telah dia anggap keluarganya sendiri. Para polisi berusaha menyelidiki kasus ini, dan para tetangga terus berbisik-bisik atas kejadian yang terjadi. Beberapa polisi pun menginterogasi orang-orang yang bersama para korban saat kejadian, termasuk Aliyah dan pembantu beserta tukang kebunnya. "Terima kasih atas informasinya," ucap salah satu polisi kepada Aliyah dan juga pembantu serta tukang kebun. "Untuk sementara, kalian jangan menempati rumah ini selama proses penyelidikan, tapi kalian akan kami pantau selama proses ini." "Maksud Bapak kami dicurigai yang membunuh mereka?" tanya Aliyah. "Kami belum bisa memastikannya, jadi mohon kerjasamanya. Selain kalian, siapa lagi yang tinggal di rumah ini?" "Arman, dia putra mereka," ucap Aliyah dengan tegas. "Baiklah, kalian boleh meninggalkan rumah ini. Kami akan memberikan laporannya setelah kasus ini selesai." Aliyah dan pembantu serta tukang kebun hanya bisa mengangguk, karena mereka pun tidak tahu harus berbuat apa selain menyerahkan semuanya kepada polisi. Arman yang berlari sangat cepat ditahan oleh polisi karena bisa mengacaukan penyelidikannya. Arman tidak bisa berhenti menangis. Tubuhnya masih memberontak saat ditahan oleh polisi. Aliyah yang merasa kasihan padanya berusaha menenangkannya dengan memeluknya. Ia tahu perasaan dan pikiran Arman sedang tidak baik-baik saja. "Aku anak yang tidak berguna, Al. Aku gak bisa menjaga mereka. Aku harus apa, Al? Duniaku runtuh. Aku gak tahu harus melakukan apa untuk nebus semuanya. Kenapa harus aku, Al? Luka yang kemarin belum kering. Siapa yang nabur garam di lukaku ini, Al? Apa gak cukup kemarin kakak pergi? Kenapa harus orang tuaku, Al? Kenapa gak aku aja yang pergi? Kenapa? Kenapa? Kenapa?" Arman terus menangis. Matanya memerah. Ia terus menangis di pelukan Aliyah. Aliyah mendengar ucapan Arman pun ikut menangis. Keduanya ikut menangis dengan terseduh-seduh. Begitupun dengan pembantu dan tukang kebun yang ikut menangisi kepergian majikan mereka. Bagaimana tidak? Kedua majikannya sangat baik dan sudah dianggap keluarganya sendiri. "Den, yang sabar ya, Bibi sama Mang Anton juga ikut merasa kehilangan," ucap Bi Icah dengan mengelus-elus punggung Arman. Arman tidak merespon ucapan pembantunya. Ia terlalu larut dalam kesedihannya. "Iya Bi, terima kasih ya," ucap Aliyah mewakili Arman. "Kalau begitu Bibi sama Mang Anton pamit dulu ya." "Iya Bi," lagi-lagi Aliyah mewakili Arman. "Kak, sudah ya, jangan nangis lagi. Ibu sama ayah juga pasti gak mau ngelihat putranya nangis dan sedih." Aliyah berusaha menenangkannya. Aliyah memegang telapak tangannya dengan erat, berusaha memberikan energi supaya dia tidak terlalu terluka. Arman yang tampaknya terlihat sedikit tenang akhirnya membuka suara. "Al, kita pulang ke rumah kamu ya." Walaupun masih belum bisa meninggalkan jasad kedua orang tuanya,
Ia berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ia percayakan pada polisi. Di sisi lain, rumah yang tenang dari apapun, jauh dari kerumunan warga dan juga jalan raya yang bising dengan kendaraan, merupakan pilihan yang tepat untuk tinggal sementara dari rasa trauma yang terjadi. Alia menghela nafas sangat dalam. Ia tidak pernah membayangkan akan kembali ke rumah sederhananya yang pernah ia tinggali dulu bersama orang tuanya. Arman tertidur sangat pulas. Mungkin ia bisa melepas penat dengan tidur, dan ia mendapatkan cuti dari rumah sakit tempatnya bekerja. Sedangkan Alia membereskan rumah seharian, dibantu Bi Inah yang dulu pernah bekerja di rumahnya. Setelah semuanya rapi dan bersih, begitupun rumput liar yang panjang telah dipotong, rumah pun kembali seperti semula. Alia memasak beberapa makanan. Saat ia memotong cabai, ia mencium aroma binatang kuskus. Bau apa ini? Ia memeriksa masakannya. Barangkali aroma tersebut dari masakannya. Akan tetapi bukan dari masakannya. Ia terus mencari sumber aroma tersebut, tapi masih tidak menemukannya. Kemudian ia pun menghiraukan aroma tersebut, memilih untuk membangunkan Arman. "Kak, bangun, kita makan dulu yuk," ajak Alia. Arman yang langsung terbangun pun langsung mengikuti Alia ke dapur. Alia masih terpikirkan dengan aroma binatang kuskus tadi. Ia punya feeling tidak baik. Setelah makan, ia menanyainya pada Arman. "Kuskus?" tanya Arman dengan pasti. "Iya, kuskus. Tadi kira dari masakan atau tabung gas, tapi bukan." Arman pun ikut berpikir. Setelah meninggalnya keluarganya Arman, kakak serta ibu dan ayahnya, apa yang akan dilakukan? Arman dan juga Alia nantikan season 2. Dan season 1 ini selesai. Kita doakan semoga penulisnya segera update ya teman-teman ya untuk season yang kedua. Fakta Sejarah pamit. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan ini kalau belum selesai juga saya mohon maaf ya. Kita tunggu saja dari penulisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lain.